Nanti tunjuk tangan siapa yang bisa jawab, oke? Yang pertama Ibu tanya dulu tentang apa itu pengertian dari manajemen. Bangun, ya jawabnya bangun ya. Biar Manajemen adalah sebuah usaha mengelola seluruh sumber daya dalam mencapai sebuah tujuan. Iya, manajemen adalah sebuah usaha mengelola sumber daya yang ada untuk mencapai suatu tujuan. Oke, luar biasa ya nak. Alhamdulillah kalian itu masih ingat. Terus untuk soal yang kedua tentang pasar. Siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan pasar? Bangun saya. Apa itu pasar? Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. Oke. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli ataupun tempat bertemunya permintaan dan penawaran untuk melakukan transaksi penjualan. Oke. Terus satu lagi, kita berarti untuk hari ini kita lanjut dengan materi kita tentang perilaku konsumen. Ya. Ibu jelaskan dulu tentang tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah kita belajar ini peserta didik mampu menjelaskan apa yang dimaksud dengan perilaku konsumen dan mampu mengidentifikasi dan menjelaskan faktor psikologis. Oke, kamu saya. Yaitu dengan mengetahui manfaat produk, harga dan kualitas. Ya, jadi oke. Kita langsung sekarang kan kita ini udah tahu ya tentang materi kita perilaku konsumen. Terus kita tahu apa itu faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Oke, kita lanjut sekarang. Ibu akan putar video dan kalian akan tonton videonya dan nanti kalian memberi tanggapan dari video perilaku konsumen. Oke? Oke, namanya berdiri di situ ya, sama kelompok sama-sama. Jalan namanya desa. Kita mulai ya. Jadi kalian itu harus fokus dulu ke video. Nanti karena kalian yang memberi tanggapan, oke? Siap ya nak? Tolong bantu ibu nak. Abang. Pesannya. Maksudnya biar bersuara. Yang dilanjutkan dengan teori nilai guna kardinal dan teori nilai guna ordinal. Ketika kita mendefinisikan apa itu teori perilaku konsumen, alangkah lebih baik ketika kita memahami kata yang membentuk dari kata teori perilaku konsumen. Teori perilaku konsumen terbentuk dari 3 kata, yakni pertama teori, yang kedua perilaku, yang ketiga konsumen. Dengan mendefinisikan masing-masing kata tersebut, kita akan mendapatkan gambaran yang lebih utuh tentang pengertian teori perilaku konsumen. Teori merupakan sebuah landasan berpikir atau kerangka konseptual yang mendasari seseorang memahami sebuah fenomena atau realita. Dan perilaku merupakan sebuah proses bertindak yang nyata, yang ditunjukkan dan terwujud, dapat dilihat dan dapat dipahami. Sedangkan konsumen merupakan individu atau kelompok yang melakukan kegiatan konsumsi, yang melakukan kegiatan mengurangi nilai guna barang atau jasa. Dengan menggabungkan 3 definisi tersebut, dapat kita pahami secara utuh bahwa teori perilaku konsumen memiliki definisi sebagai berikut.
Upaya memahami perilaku konsumen dapat kita lakukan dengan menggunakan 3 sudut pandang analisis. Sudut pandang ini yakni pertama, kita memahami bagaimana perilaku konsumen sebelum konsumen melakukan pembelian. Yang kedua, memahami bagaimana perilaku konsumen ketika konsumen melakukan pembelian. Dan yang ketiga, apa yang dilakukan konsumen pasca melakukan pembelian. 3 sudut pandang inilah yang digunakan sebagai dasar analisis oleh para pakar ekonomi, sehingga para pakar ekonomi menyajikan berbagai teori perilaku konsumen yang berbeda antara pakar yang satu dengan pakar yang lain. Pemahaman terhadap perilaku konsumen sebelum melakukan pembelian sangat terkait dengan tahapan-tahapan yang dilakukan oleh konsumen sebelum konsumen membeli barang atau jasa. Salah satu tokoh yang sangat terkenal adalah Philip Kotler. Kotler mampu menyajikan dengan sangat sistematis tahapan-tahapan yang dilakukan oleh konsumen sebelum konsumen melakukan pembelian. Pembahasan tentang perilaku konsumen dari aspek pasca pembelian sangat terkait dengan bagaimana perilaku konsumen setelah konsumen membeli sebuah barang atau jasa. Tokoh yang sangat terkenal yang memberikan teori tentang pendekatan konsumen pasca pembelian adalah Hermann Heinrich Gossen. Gossen memulai analisnya dengan menggabungkan 3 variabel penting. Variabel pertama adalah anggaran, yakni terkait dengan berapa banyak anggaran yang dimiliki konsumen untuk belanja, untuk membeli barang atau jasa. Kemudian faktor berikutnya terkait dengan kuantitas atau berapa banyak jumlah barang atau jasa yang dapat. Kita kembali ke contoh ini. Ini adalah contoh yang dilakukan oleh Ahmad tadi. Ahmad tidak menghabiskan 5 mangkok bakso, tapi dia mampu menghabiskan 4 mangkok bakso. Pada saat menghabiskan 1 mangkok bakso, ia memiliki nilai 80, mempersepsikan nilainya 80, sehingga marginality-nya juga 80. 2 mangkok bakso, marginality-nya masih naik dari 80 menjadi 100. Pada saat menghabiskan 3 mangkok bakso, ia mulai kekenyangan, akhirnya marginality-nya mulai turun. Dan 4 mangkok bakso, ia sudah benar-benar kekenyangan. Di sini dapat kita bahwa anak tidak mampu lagi mendapatkan kenikmatan ketika dia mengkonsumsi bakso sebanyak 4 mangkok. Konsep ini dapat kita gambarkan dalam sebuah kurva. Kurva ini menggambarkan konsep marginal utility dan total utility. Garis vertikal ke atas menunjukkan jumlah atau nilai utility-nya, sedangkan garis vertikal ke samping menunjukkan jumlah yang dikonsumsi. Marginal utility ditunjukkan dengan warna merah, di mana semakin lama semakin turun, sedangkan total utility-nya awalnya naik, mendatar, kemudian juga mengalami penurunan. Hukum Gossen kedua lebih membahas tentang pola perilaku konsumen yang mengkonsumsi berbagai aneka barang atau jasa. Mereka tidak hanya mengkonsumsi satu barang, tapi dalam satu waktu mereka mengkonsumsi lebih dari satu barang. Namun demikian, mereka harus memikirkan kombinasi terbaik karena mereka memiliki keterbatasan anggaran untuk membeli atau mengkonsumsinya. Oleh karena itu, hukum Gossen 2 berbunyi bahwa konsumen akan mengkonsumsi kombinasi barang atau jasa dengan intensitas atau dengan jumlah atau nilai yang sama. Karena mereka memiliki keterbatasan uang, maka mereka harus mencari nilai yang sama. Contoh, misalnya seorang perempuan yang lapar, ia memiliki sejumlah uang, kemudian ia ingin memutuskan untuk membeli semangkok soto, kemudian segelas es jeruk dan pisang. Wanita tersebut mempersepsikan nilai soto dengan nilai tertentu. Soto dipersepsikan memiliki nilai 100, es jeruk juga dianggap memiliki nilai 100, dan pisang dianggap memiliki nilai 90. Soto memiliki nilai 100 karena ia merasa sangat lapar. Es jeruk juga dipersepsikan 100 karena ia butuh karena haus, sedangkan pisang karena memang dia menginginkannya. Di sini nampak jelas bahwa masing-masing nilai barang yang dikombinasikan memiliki nilai yang hampir sama, yakni 100, 100, dan 90. Oke, sekarang kita lanjut pada pembahasan berikutnya, yakni membahas tentang teori nilai
berasumsi bahwa kepuasan tidak dapat diukur, sangat berbeda dengan teori nilai guna kardinal. Yang kedua, konsumen dianggap memiliki anggaran atau penyumbang yang cukup. Dan kemudian teori ini juga berasumsi bahwa konsumen memiliki beberapa alternatif pilihan yang dapat dikonsumsi, dan konsumen konsisten dengan pilihan yang dia miliki. Dan asumsi terakhir bahwa konsumen bertindak secara rasional. Sangat berbeda dengan konsep teori kardinal. Teori ini tidak menggunakan ukuran-ukuran subjektif dalam menilai kepuasan seseorang. Kepuasan seseorang tidak tergantung pada ukuran subjektif, melainkan tergantung pada anggaran yang dimiliki dan kombinasi terbaik yang dipilih. Sebagai contoh, seseorang memiliki uang misalkan 500.000, kemudian ia ingin membeli celana dan juga ingin membeli kaos. Kemudian ia punya beberapa alternatif. Alternatif F, ia membeli 2 celana dan 4 kaos. Kemudian alternatif D, ia membeli 4 celana dan 2 kaos. Alternatif ini dapat kita gambarkan dalam yang menonton video ini tentunya kalian udah tahu tentang perilaku konsumen. Ada perilaku konsumen rasional dan ada irasional, ya kan? Nah, jadi sekarang kalian boleh memberi tanggapan dari video ini. Coba. Setelah saya akan menunjukkan perilaku konsumen adalah suatu kegiatan, tindakan dan proses yang dilalui oleh seseorang dalam membeli barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan nilai. Stop dulu. Luar biasa. Terus ada lagi yang memberi tanggapan? Kamu saya? Jadi ketika setelah saya amati video tadi, saya menemukan faktor-faktor yang mengaruhi perilaku konsumen, yaitu dia ada 4, ada faktor sosial, yaitu dia terdiri dari faktor yang meliputi keluarga, teman ataupun kelompok sosial lainnya. Terus yang kedua itu ada kelompok individu, yaitu kelompok pribadi yang meliputi diri sendiri. Yang ketiga itu ada faktor budaya dan terdiri dari budaya, suku-budaya dan kelas sosial lainnya. Dan yang terakhir ada faktor psikologis meliputi motivasi, persepsi, dan insting serta Oke, ada lagi. Luar biasa juga Airin hari ini ya. Ada lagi nak yang memberi tanggapan? Ada? Nggak ada ya. Nah di sini kan tadi kita ada nonton ada perilaku konsumen perilaku konsumen itu kan ada terbagi dua ya tadi. Ada rasional dan ada irasional. Nah misalnya tadi perilaku konsumen rasional dia lebih mengedepankan untuk kebutuhan mendesak. Nah karena dia apa yang dia butuhkan itu yang dia beli. Nah kalau yang perilaku konsumen irasional dia memang tidak mau terpengaruh dengan orang lain. Nah misalnya ciri-cirinya juga kita harus tahu dia ciri-ciri dia itu ya hemat, tidak boros. Nah kalau mau beli barang itu sesuai budget dia dan dia juga suka membandingkan produk satu dengan produk yang lain karena dia yang penting kualitas dan menarik di atas menara. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, menari Marina di atas menara. Dan kelompok 4 orang ya, kelompok 4 orang aja kan. Kita
Apa? Semangat. Kita tadi dari. Nah, masuk ke sini aja. Jangan sendiri.
Referensi kelompok adalah kelompok sosial yang menjadi acuan bagi seseorang dalam membentuk kepribadian dan perilakunya. Contohnya, siswa SMA yang menjadikan kelompok mahasiswa dari perguruan tinggi favorit sebagai acuan untuk masuk ke perguruan tinggi tersebut. Yang kedua adalah keluarga. Kelompok rujukan dapat mempengaruhi keputusan pemberian kelompok tersebut dapat menjadi acuan dalam melakukan pilihan tersebut. Mana? Jadi kita di sini kan nggak boleh gitu pakai baju yang terlalu ketat. Jadi kita lebih banyak membeli pakaian yang gamis-gamis gitu. Ya, terus tradisi. Kalau tradisi itu ada yang dilakukan di masyarakat Aceh kita ini. Misal kayak ada pernikahan, kalau kita ada buat acara pesta kan biasa pembukaannya diawali dengan tarian bantu orang. Boleh bangun nak bangun. Tanyanya bangun. Jadi bertanya, apa sih yang dimaksud? Perkenalkan kami dari kelompok 4. Saya sendiri, Sanira Airin Wijaya. Saya Sri Miranda. Kami ingin mempresentasikan Cara berikut. 1. Organisasi pasar, organisasi baru, Bagaimana contoh dari strategi pemasaran yang berfokus mengidentifikasi dan menjangkau audiens. Baik, terima kasih untuk pandangan dari kelompok 2. terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah semuanya. Berarti alhamdulillah hari ini pembelajaran kita sukses. Jadi kesimpulannya di sini perilaku konsumen itu adalah suatu kegiatan, tindakan, proses yang dilalui oleh seseorang dalam membeli barang atau jasa untuk kebutuhan mereka sendiri. Nah itu ini materi minggu besok, jadi biar kita tahu